Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat lah pastinya. Semoga kita semua diberi lindungan dan diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kali ini kita kembali lagi dan akan membahas tentang teori sosiologi dalam novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk. Waduh, mana kacamata gue nih? Kacamata nih dia. Aduh, ya siap pakai kacamata. Oke. Nah, untuk kita sekarang yang akan membahas teori sosiologi sastra di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk. Nah, pastinya ini bakal seru banget, tapi sebelum itu lagi dan lagi kita akan jelasin dulu nih, apa sih itu yoga? Sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra itu adalah sebuah kajian yang membahas tentang hubungan manusia di tengah kehidupan bermasyarakat yang diwakili oleh tokoh yang ada dalam karya sastra si pengarang. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam teori sosiologi sastra dalam novel Negeri di Ujung Tanduk. Nah, untuk kalian yang sebelumnya belum tahu nih novel Negeri di Ujung Tanduk, novel Negeri di Ujung Tanduk adalah lanjutan cerita dalam novel Negeri Para Berdebah karya Terelie. Nah, Negeri di Ujung Tanduk juga karya Terelie ya, maksudnya gitu. Nah, langsung aja nih kita masuk. Yang pertama itu adalah jalan cerita yang diciptakan oleh pengarang, yaitu menceritakan perjalanan Thomas dalam membalas dendam. Nah, jadi ceritanya untuk sambungannya dari novel Negeri Para Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk, dia ingin menumpas tuntas masa lalunya yang penuh dengan dendam, kekecewaan, dan pengkhianatan. Nah, di sini dimulai ceritanya itu dari Thomas yang adalah seorang konsultan keuangan dan politik yang ternama. Nah, ia sering diundang ke berbagai acara besar gitu ya, dan bergengsi. Bahkan salah satu wartawan sampai pernah mengatakan bahwa jadwal Thomas itu bahkan lebih padat dari jadwal presiden. Ya bayangin aja, dari London terbang ke Hong Kong, itu balik lagi bisa nyampe ke Indonesia dalam 1 hari. Nggak pakai lama. Kalau mungkin ibaratnya kalau mungkin orang normal seperti kita itu mungkin kayak ada gila mungkin ya, bisa jadi. Nah, namun dibalik semua itu ya, semua kesuksesan Thomas yang ada, yang bisa dilihat semua orang, Thomas memiliki masa lalu yang kelam yang seperti saya jelaskan tadi, yang mana ia menyaksikan kedua orang tuanya tewas terbakar di rumahnya akibat ulah seorang kerabat yang paling dipercaya dalam keluarga tersebut. Nama antagonis utama di sini adalah Tuan Sinpei. Nah, itu adalah jalan cerita yang diceritakan oleh pengarang. Nah, di sini adanya interaksi juga antara Thomas dan peserta konferensi internasional. Nah, ini yang paling mencolok. Di sini kita bisa lihat posisi Thomas sebagai pembicara dalam konferensi itu. Kala itu Thomas sedang menjelaskan pandangannya tentang politik. Nah, hal ini digambarkan dalam novel. Thomas kala itu sedang berbicara di depan peserta. Hadirin, aku mengangkat tangan, memasang intonasi, suara serius dan bertenaga. Maafkan saya, tapi saya akan tegaskan di depan kalian semua bahwa bagi kami, politik tidak lebih adalah permainan terbesar dalam bisnis omong kosong. Industri artifisial penuh kosmetik yang pernah ada di dunia. Sebagaimana sebuah bisnis omong kosong dijalankan, kita harus berdiri di atas ribuan omong kosong agar omong kosong tersebut menjadi sesuatu yang bisa dijual dengan manis dan dibeli dengan larisnya oleh para pemilih. Anda boleh saja tidak sependapat, silahkan. Tetapi saya dibayar mahal untuk memoles omong kosong tersebut, menjualnya, dan simsalabim,
menjadi kingmaker, mendudukkan orang-orang di kursi kekuasaan. Dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Thomas memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang yang sangat luar biasa. Dari cara bicaranya, pengaturan tempo, suasana yang dia atur, itu adalah sebuah masterpiece dalam teknik persuasif. Boleh kalian cek di Google, boleh kalian cari referensi bagaimana cara mengajak atau memengaruhi pikiran orang lain seperti apa. Nah, kita lanjut ke interaksi ketiga, yaitu ada interaksi antara Thomas dan Rudy, yang mana Rudy ini adalah sahabat lama dia. Nah, di sini Thomas sedang ditahan di sebuah kompleks kepolisian akibat dijebak oleh salah satu bawahan dari Tuan Shinpei. Nah, bersama dengan salah satu rekan Thomas, yaitu Mariam, yang merupakan salah satu wartawan dari majalah terkenal. Nah, Thomas berusaha memutar otak dan mencoba menyuap petugas yang ada di sana. Nah, tapi yang mana kita tahu kalau dari novel Negeri Para Berdebah, ketika itu Thomas berhasil mentah-mentah menipu petugas kepolisian yang ia suap. Yang pertama ia kirim uang 2M, lalu dia menarik kembali saldo yang ia transfer, dan itu sangat-sangat amat lucu dan sangat amat jenius bagi saya. Nah, tapi kali ini berbeda dari yang diharapkan. Bukannya polisi itu tertarik dengan uang yang ditawarkan Thomas, tapi Thomas malah disekap ke ruang interogasi untuk bertemu si komandan kepolisian. Nah, ini Thomasnya sudah panik, udah berusaha mencoba memutar otak lagi apa alasan yang cocok untuk ketika ia diinterogasi, kenapa aku menyogok gitu ya katanya. Nah, tapi nggak disangka, belum lagi otak seorang Thomas berputar untuk memikirkan alasan-alasan yang mungkin bisa diterima oleh si komandan polisi. Ternyata komandan polisi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Rudy, rekan satu klub petarung dengan Thomas yang dulu juga sempat membantu Thomas setahun yang lalu. Yang mana waktu itu si Rudy sempat menangkap si Thomas di dalam kediaman Opa, yaitu kakeknya Thomas. Nah, tapi karena rasa kepercayaan yang tinggi dari Rudy terhadap si Thomas, Rudy merelakan prestasi jabatan yang ia punya di kepolisian. Bahkan ia sempat menjadi polisi lalu lintas, padahal dia waktu itu salah satu komandan khusus komandan pasukan khusus. Nah, ini bisa kita lihat dalam kutipan dari dialog yang dikatakan oleh Rudy. Ini amat mengejutkan. Aku tidak tahu kenapa kau selalu menjadi orang yang harus kutangkap atau kali ini dititipkan di kompleks kepolisian ini, Thomas. Lalu Thomas mengangkat kepala demi mendengar kalimat itu. Itu ada Rudy sang boxer. Kau tahu, Thomas, baru beberapa menit lalu aku membaca selembar kertas berisi surat penitipan 2 tersangka berbahaya di kolom isian kasusnya yang masih kosong. Dan ternyata orang itu adalah kau, Thomas. Rudy terbahak menjelaskan apa yang ia alami. Nah, aku menjelaskan semua yang terjadi padaku dalam kurun waktu 24 jam ke belakang, yang mana Thomas dijebak dari mulai kapal persiarnya diisi narkoba yang berjumlah sekitar 1 kilo lebih mungkin ya, nggak salah itu. Ditambah juga dengan beberapa bom dan senjata-senjata berat yang justru di sana itu ilegal. Tiba-tiba ada di dalam kapal pesiarnya Thomas. Dan situ Thomas pasti terkejut dan otomatis tertangkap oleh pihak kepolisian laut waktu itu ya. Nah, kutipan tersebut menggambarkan bagaimana mereka saling percaya satu sama lain sebagai rekan. Bahkan tidak ada kecurigaan sama sekali dari pihak Rudy, yang mana pada sahabatnya itu kan sudah ditahan gitu ya. Kalau mungkin misalnya Rudy lebih memilih pekerjaan, kenapa dia harus peduli terhadap sahabat? Nah, tapi di sini dengan nilai kemanusiaan yang tinggi dan juga sesuai dengan judul Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk, bahkan yang namanya pemerintah itu pun tetap oknum, ada oknum di mana-mana. Nah, dari sekian banyak organisasi yang bahkan isinya mungkin sudah menjelma menjadi oknum,
ada beberapa titik kesucian seperti Rudy salah satunya yang masih tetap berpegang teguh terhadap prinsip kehormatan. Nah, itulah salah satu contoh juga tetap interaksi antara Thomas dan Rudy yang ada dalam novel tersebut. Nah, contoh interaksi lain adalah interaksi antara Thomas dan Chaitan, yang mana merupakan kakek dari temannya Thomas, yaitu Lee, dan juga kakek tersebut merupakan teman lama dari si Opa. Nah, di sini tergambar jelas dari kutipan kakek Chaitan menemui Thomas hanya untuk sekedar menyapa dan berterima kasih atas jasa Opa terhadap dirinya. Itu digambarkan jelas dalam kutipan, "Ini kebanggaan besar Thomas. Bertemu dengan memeluk langsung cucu yang pernah menyelamatkan hidupku." Kakek Chaitan menatapku penuh dengan penghargaan. Dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kakek Chaitan berutang budi kepada Opa Thomas yang mana pernah menyelamatkan hidupnya. Nah, dari 3 interaksi tersebut kita bisa melihat bagaimana sifat Thomas. Yang pertama, Thomas adalah orang yang mampu menggerakkan pola pikir manusia menjadi pola pikir dia. Artinya dia bisa menyatukan pemikiran yang berbeda-beda menjadi satu pemikiran yang sama dengannya. Kedua, Thomas adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Seperti halnya Thomas yang dipercayai oleh Rudy, mungkin salah satu polisi yang jujur yang ada di dalam negeri di ujung tanduk. Yang mana Rudy sendiri, jika yang namanya dia dalam kacamata keadilan dia, kalau bagi dia itu benar, itu benar. Apapun yang akan dia lakukan. Kalau itu salah, ya salah. Nah, itulah yang bisa kita lihat dari Thomas, yang mana Rudy bahkan tidak segan-segan melepaskan Thomas dari penjara tersebut ketika sudah mendengar cerita dari Thomas. Karena dia sudah percaya dan dia tahu bagaimana karakter dari si Thomas. Nah, untuk orang yang ketiga dari interaksi antara Thomas dan kakeknya Lee, yaitu kakek Chaitan. Nah, di sini kakek Chaitan juga berkata bahwasannya Thomas mirip sekali dengan opanya waktu masih muda, yang mana penuh dengan jiwa peduli yang tinggi, juga sifat karakter yang kuat, punya watak yang bagus. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasannya Thomas merupakan orang yang humble. Thomas juga merupakan orang yang tidak bisa bertele-tele. Dia adalah orang yang fokus terhadap tujuan dan juga membayar, dan juga dia tidak pernah pamrih terhadap apa yang ia berikan kepada orang lain. Nah, mungkin itu aja nih yang kita bisa bahas dari teori sosiologi sastra dalam novel Negeri di Ujung Tanduk. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum membaca, nah kalian boleh masukkan novel Negeri di Ujung Tanduk ke dalam list novel yang akan kalian baca. Nah, karena di dalam cerita ini bukan hanya sekedar action, bukan hanya sekedar laga, tapi di sini penuh banyak dengan ada ilmu ekonomi, ilmu politik, dan juga di sini bisa mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih realistis. Nah, mungkin sampai di sini dulu nih perjumpaan kita kali ini. Waduh, gak nyangka udah selesai aja waktunya untuk saya menemani kalian. Dan jikalau kalian mungkin punya saran, punya masukan, punya kritikan yang membangun untuk saya dan channel saya, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, Efrinaldo Prayoga. Oke, sampai di sini dulu. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Oke, stay tune dan stay share.